Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak Materi. Di hari Senin ini kita akan belajar matematika. Ya, materi kita kali ini adalah lingkaran dan garis siku lingkaran. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran, luas dan keliling lingkaran beserta sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Seperti itu anak ya. Jadi semoga semuanya sehat dan berbahagia anak ya. Bagi kalian yang belum melakukan absensi, silahkan lakukan absensinya. Nah, buka Google Classroom-nya, cari link absennya, lakukan absensi. Ya, bagi kalian yang sudah melakukan absensi, silahkan simak materi ini baik-baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materinya. Perhatikan baik-baik. Oke, kita akan mulai dari pengertian lingkaran anak-anak. Ya, aku yakin kalian sudah sering melihat lingkaran anak-anak ya. Apa sih itu lingkaran? Ya, ini definisinya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang latar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Jadi ini yang dimaksud lingkaran adalah kumpulan titik ini, kumpulan titik semua anak-anak ya, titik semua ini sehingga dia bentuk garis ya, yang berjarak sama terhadap pusatnya, terhadap suatu titik tertentu. Jadi itu definisi lingkaran. Himpunan semua titik pada bidang latar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini titik tertentunya, ini titiknya semua nih, sehingga membentuk sebuah garis. Ini definisi lingkaran mana ya? Oke, ini namanya lingkaran P. Kenapa lingkaran P? Karena titik pusatnya P. Seperti itu anak ya. Oke, Pak Guru yakin kalian sudah sering menjumpai lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya Pak Guru kasih. Ini ban mobil. Ya, ini adalah contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jam dinding. Ya, kan contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurang lebih seperti ini. Silahkan cari lagi, tulis sendiri di sini ya. Masih banyak contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur lingkaran. Oke, yang pertama ada busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka maupun tertutup, yang berimpit dengan keliling lingkaran. Nah, ini gambarnya anak. Oke, ini gambar busur anak ya. Kalau kalian pernah lihat orang memanah, ini anak ya. Ya, memanah itu kan pegang busur. Ya, busur itu masih melengkung gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan busur yang melengkung di AB. Jadi yang AB ini adalah busur lingkaran. Busur AB ini yang terus ini adalah busur lingkaran, dia melengkung seperti busur panah itu. Ya. Ini merupakan busur. Jadi kan seperti busur AB yang kecil ini dinamakan busur busur minor yang kecil. Yang kecil namanya minor, ya. Sedangkan yang besar ini ya, yang nggak boleh di sini, ini juga namanya busur sama. Ya, namanya busur mayor seperti itu, yang besar ya. Yang kecil namanya minor, yang besar namanya mayor seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, jari-jari. Oke. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ya. Jadi jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Kalau di gambarnya ini. Ini namanya jari-jari. Jari-jari itu dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Atau dari tepi lingkaran ke pusat lingkaran. Itu definisi jari-jari. Ya. Ini diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik dan melalui pusat lingkaran. Ini namanya diameter ya. Ya, ruas garis lurus. Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Jadi dia harus melalui pusat lingkaran. Namanya diameter. Ini ada titik R, ada titik Q. Ditarik garis, ya dia melalui
pusat lingkaran. Nah, ini dinamakan diameter, seperti itu anak-anak ya. Jadi diameter dilambangkan dengan huruf D. Kalau jari-jari dilambangkan dengan huruf R, seperti itu anak-anak ya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Nah, kita akan lanjut ke unsur yang keempat, tali busur. Nah, tali busur. Tali busur adalah ruas garis lurus yang lurus ya. Yang kedua ujungnya terletak pada keliling lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi tali busur ini dia itu seperti ini gambarnya, MN, KL. Jadi dia tidak melalui pusat lingkaran ya. Ini tali busur. Dia ada titik K dan titik L, tarik garis. Namanya tali busur ya. Kalau lihat orang mana kan ada talinya kan lurus. MN. Nah, ini. Ya, namanya tali busur seperti itu. Ya. Apotema. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Apotema selalu tegak lurus dengan titik pada tali busur. Ini apotema ini. Nah ya, ini ada tali busur, ini ada titik pusat P. Tarik garis sampai ke tali busurnya. Inilah dinamakan dengan apotema. Ya, garis PS ini dinamakan apotema. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Juring sekarang. Ya. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Oke, sekali lagi. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan jari-jari. Itu namanya juring. Ya, ini pada gambar di samping ya. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Yang mana juringnya? Oke. Bisa kalian lihat. Dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jari-jarinya adalah PP. Ini kan jari-jari ya. Sama PA ini jari-jari. Jadi ini namanya juring. Juring yang kecil ini dinamakan juring minor, ya. Jadi juring yang besar ini dinamakan juring mayor. Seperti ini juring ya. Yang besar namanya juring mayor, yang kecil namanya juring minor. Seperti itu, ya. Oke. Tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, seperti itu anak-anak ya. Jadi busur dan tali busur itu namanya tembereng. Ini contohnya di gambar ini. Namanya tembereng ini. Busur dan tali busur. Maka ini tembereng yang kecil namanya tembereng minor. Maka ini yang besar busur dan tali busur namanya tembereng mayor, seperti itu anak-anak ya. Namanya tembereng. Oke, itu tadi sudut lingkaran anak. Sekarang kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Oke, pengertian dulu ya. Yang mana sudut pusat, yang mana sudut keliling. Oke, kalian harus ketahui anak. Sudut pusat merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusat. Jadi sudut pusat itu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Itu yang ditekankan. Jadi kalau dia sudut pusat, dia dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Sedangkan sudut keliling merupakan sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Jadi sudut keliling itu dia itu dibentuk oleh tali busur lingkaran. Itu dibentuk oleh dua tali busur lingkaran. Sedangkan sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari. Itu perbedaannya. Jelas sekali ya. Jadi sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari, sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Ya. Kalau sudut pusat itu ya dia sudutnya di pusat lingkaran. Sedangkan kalau sudut keliling itu dia sudutnya di keliling lingkaran. Anak ya, ini bisa kalian lihat nih. Sudut ABC anak ya,
sudut ABC pada gambar di samping merupakan sudut keliling. Jadi ini adalah sudut keliling. ABC maka dia sudut B ya. ABC tengah-tengahnya sudut B ya. Ya, depan belakangnya adalah kaki sudutnya. Ya. Ini sudut ABC itu adalah merupakan sudut pusat karena dibentuk oleh dua jari-jari. A dan C ini kan jari-jari. A ini kan jari-jari ini ya. Dia menunjukkan tadi C. Jadi dia merupakan sudut pusat seperti itu. Oke. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat dan sudut keliling itu punya suatu hubungan juga anak ya. Oke, yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, ini rumusnya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini jika dia menghadap busur yang sama. Jadi harus menghadap busur yang sama. Nah, ya. Oke, contoh. Kita lihat. Ya. Besar sudut PQR, kan gambar ya. 80 derajat. Tentukan besar sudut POR. PQR-nya 80. POR-nya berapa? Oke. Coba diketahui PQR 80. Nah, jadi 80 derajat. Kita analisis dulu dia ini. Ya ini apa gitu? Pusat apa sudut keliling? Sudut pusat apa sudut keliling? Kita lihat, oh PQ ini tali busur, QR ini tali busur. Oh karena dia dibentuk oleh 2 tali busur, maka dia adalah sudut keliling dan dia sudutnya di keliling lingkaran. Ya, ini ya. Maka dia adalah sudut keliling. Oke, kita udah tahu sudut dia adalah sudut keliling. Oke, ditanya besar sudut POR. POR ini apa? Kita lihat dulu. OP ini jari-jari, OR ini jari-jari, maka dia adalah sudut pusat karena dibentuk oleh 2 jari-jari seperti itu anak-anak ya. Oke, maka kita bisa cari dia. Oke, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling seperti itu. Ya, kenapa berlaku rumus ini? Karena dia menghadap busur yang sama seperti itu. Dia sama-sama menghadap busur PR seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. PQR maka sudutnya Q, P dan R ini adalah busurnya. POR dia adalah sudut pusat. Ya, sudutnya adalah O, P dan R ini adalah busurnya seperti itu anak-anak ya. Jadi dia menghadap busur yang sama. Jadi kalian lihat aja depan sama belakangnya. Jika depan dan belakangnya sama, PR atau RP, maka dia otomatis menghadap busur yang sama seperti itu anak-anak ya. Jadi berlaku rumus ini, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Kenapa ini berlaku? Karena dia menghadap busur yang sama, menghadap busur PR. Jadi keduanya menghadap busur PR nih, busur yang ini, PR yang ini. Ini dia menghadap busur PR ini. Ya. Besar sudut POR sama dengan 2 kali sudut PQR. Tinggal diganti sudut PQR-nya berapa tadi? 80. 2 kali 80 berapa? 160 derajat. Jadi besar sudut POR-nya 160 derajat seperti itu ya. Itu anak-anak. Oke. Nah, sudut antara 2 tali busur. Oke, ini Pak Guru jelaskan sedikit ya. Mau diperhatikan. Ya, kalian lihat. Nah, ini yang A, anak-anak. Ya, jadi sudut antara 2 tali busur. Yang A saling berpotongan di dalam lingkaran. Ya, ini tali busur nih. Nah, tali busur AC. Seret kayak gini. Tali busur BD. Seret. Nah, ini dia berpotongan di dalam lingkaran. Karena berpotongan di dalam lingkaran, maka berlaku rumus seperti ini. Sudut APB dan DPC merupakan sudut pusat ya. APB, ya APB ini maksudnya. APB yang ini. Dan DPC yang ini ya. Jadi adalah sudut pusat ya, benar ya. Jadi maka berlaku ya, sudut DEC sama dengan sudut AEB ya. Sudut DEC sama dengan sudut AEB. DEC sama dengan AEB. Kenapa dia sama? Karena dia bertolak belakang. Sama dengan, jadi begini cara mencari, setengah dikali sudut APB. Sudut APB-nya, APB sudut pusat sama dengan sudut pusatnya lagi 1, DPC tambah ya. Jadi begini cara mencari. Ya, jadi kalau ada besok soal kayak ini caranya. Jika dia berpotongan di dalam lingkaran, maka berlaku rumus seperti ini. Ya, sudut DEC atau sama dengan sudut AEB sama dengan setengah
dikalikan sudut APB ditambah sudut DPC, seperti itu. Nah, ya. Sedangkan untuk mencari sudut AED sama dengan sudut BEC, AED sama dengan BEC ini sama ya, sama-sama bertolak belakang. Maka ini berlaku rumusnya setengah dikali 360 derajat kurangi sudut AEB dikurangi sudut DEC. Nanti kalau ada contoh soal akan lebih gampang. Yang B ya, saling berpotongan di luar lingkaran. Nah, jika dia memotong di luar lingkaran, bagaimana sudut antara dua tali busurnya? Oke, perhatikan gambar di bawah ini, seperti ini gambarnya. Ya, jadi ini tali busurnya JL. Ya, di sini ada A panjang, KM. Di sini ada A. Ini ternyata dia memotong di luar lingkaran. Ya, bagaimana caranya menghitung? Ya, JPK. Ini ya, JPK dan LPM dia merupakan sudut pusat. Jadi ini sudut pusatnya kedua ya. Maka berlaku kalau mau cari ini sudut yang di luar lingkaran ini, bagaimana cara menghitung? Ya, sudut KAJ ini bagaimana? Sudut KAJ sama dengan setengah dikali sudut JPK dikurangi sudut LPM, seperti itu ya. JPK dikurangi sudut LPM bagi 2. Oke anak, itu sudut antara dua tali busur. Akan lanjutkan. Besar sudut keliling yang menghadap diameter. Oke anak. Jadi bagaimana sudut keliling yang menghadap diameter? Perhatikan. Oke anak. Ini dia. Ini adalah gambar sudut keliling yang menghadap diameter. Ini diameternya AB, kalian lihat ya, AB. AB inilah diameter anak, sehingga sudutnya 180. Kenapa 180? Karena dia lurus gitu. Lurus. Jadi besar sudut APB ini adalah 80. Nah, ini sudut keliling, kalian lihat menghadap diameternya ACB. Ya, ACB ini dia adalah sudut keliling menghadap diameter. ADB dia adalah sudut keliling yang menghadap diameter. AEB dia menghadap ke diameternya. Anak-anak ya. Jadi setiap sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti besarnya 90 derajat. Dia pasti siku-siku anak-anak ya. Jadi besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat, atau dia setengah dari 180, yaitu 90 derajat, seperti itu. Itu sudah pasti. Oke, yang nomor 5. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Bagaimana gambarnya? Nah, ini gambarnya. Oke anak-anak, Pak Guru jelaskan. Ini adalah gambar lingkarannya. Ini sudut keliling ya, kalian lihat ya. Sudut keliling yang pertama adalah ya sudut AOB ini dia adalah sudut pusat. AOB sudut pusat, dia menghadap busur AB. Ingat ya, AOB, AB. Ya, ada sudut keliling AC, ACB, dia juga busur AB. AD, ADB, dia juga busur AB. Sudut keliling lagi AE, AEB, dia menghadap busur AB anak-anak. Jadi dari sini Pak Guru bisa simpulkan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, nah ya, karena dia menghadap busur yang sama, besarnya sama. Ya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Misalnya di sini sudut ACB-nya adalah 30, maka ADB ini pasti juga 30 meskipun nggak ditulis. AEB ini juga pasti 30 meskipun tidak ditulis 30 derajat. Karena dia sudut keliling menghadap busur yang sama. Ini dia sama-sama menghadap busur AB anak-anak ya. Oke, sama-sama menghadap busur AB. Misalnya yang diketahui sudut, kalau AEB-nya 45 berapa Pak Ferry? Kalau AEB-nya 45, maka ADB-nya juga 45. Ya, ACB-nya juga 45. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudut keliling yang menghadap busur yang sama, menghadap busur AB, seperti itu. Anak-anak ya. Oke, ini ya. Jadi bisa sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB karena menghadap busur yang sama. Oke.
sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Jadi kalau dia berhadapan pada segi 4 tali busur bagaimana? Nah, ini contoh gambarnya. Jadi sudut yang berhadapan di gambar yang anak, ini gambar lingkarannya, tali busurnya ada 4, ML, LK, KN, sama NM. Ya. Jadi jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah berapa? 180. Jadi yang berhadapan yang maksud adalah sudut N dengan sudut L, M dengan K. Jadi mereka berjumlah 180. Nah, di sini udah Pak Guru buatkan. Besar sudut NKL, jadi NKL ditambah NML, NKL tambah NML. Jadi yang K ditambah M, sudut K tambah sudut M, itu besarnya adalah berapa? 180 derajat, seperti itu. Dan besar sudut KNM ya, dan sudut KLM itu adalah 180 derajat. Jadi yang sudut N tambah sudut L, dia besarnya 180 derajat. Kalau dijumlahkan sudut M dengan sudut K, jika dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur, jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Ingat, dia yang saling berhadapan. Anak-anak, M dengan K, N dengan L, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan keliling dan luas lingkaran, anak-anak. Oke, kita akan belajar keliling lingkaran dulu ya. Nah, ini Pak Guru langsung pasang rumus. Keliling lingkaran rumusnya pi D atau pi kali D atau 2 pi di R. Anak-anak, keterangan D-nya diameter, R-nya jari-jari, pi-nya 22/7, atau pi yang lagi satunya adalah 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7? Saat jari-jari atau diameter lingkarannya adalah berapa? Ya, kelipatan 7. Kita menggunakan 3,14 saat jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, seperti itu. Contoh, ini contoh soal nomor 1. Pak Aldi memiliki taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 meter. Di bagian pinggir taman akan diberikan pagar sebagai pembatas. Tentukan panjang pagar yang diperlukan Pak Aldi. Oke. Penyelesaian. Diketahui jari-jarinya sama dengan 21. Dapat di mana nih di soal? Jari-jari atau R ya. R-nya 21. Ditanya panjang pagarnya, berapa panjang pagarnya yang diperlukan. Jadi keliling ya, dia mau memagari tamannya dia. Oke, kita akan jawab. Pasang rumus kelilingnya. Keliling sama dengan 2 pi R ya. Pasang rumus jari-jari karena diketahui jari-jari. Oke. Keliling sama dengan 2 dikali 22/7 kali 21. Kenapa kok 22/7 yang dipasang di sini? Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Jadi 21 ini atau R-nya kelipatan 7. Nah, di sini ini Pak Guru bagi nih, 21 sama 7-nya dicoret ya. Dia akan bisa 2 kali 22 kali 3, seperti itu. Sehingga kelilingnya berapa? 132. Jadi panjang pagar yang diperlukan Pak Aldi adalah 132 meter, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Ini soal nomor 2 nih, contoh nih. Pak Krisma mempunyai kebun berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Besar kali. Di sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon palem yang jarak tiap pohon adalah 2 meter. Tentukan banyak pohon palem yang diperlukan Pak Krisma. Jika masih belum paham anak-anak, baca sekali lagi soalnya ya. Jadi Pak Krisma mempunyai kebun berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Di sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon palem yang jarak tiap pohon adalah 2 meter. Tentukan banyak pohon palem yang diperlukan Pak Krisma. Oke. Diketahui D sama dengan 100 meter. Kenapa D? Karena di sini diameternya 100. Apalagi yang diketahui jaraknya berapa? 2 meter jarak antara pohonnya ya. Oke. Tanya banyak pohon.
pasang rumusnya. Pasang rumus keliling ya. Karena dia ingin nanami pohon di sekelilingnya ya. Kok tahu nih rumus keliling Pak Ferry? Ya, karena di soal di sekeliling nih, di sekeliling. Jadi bukan mencari luas ya, di sekeliling. Oke, pasang rumus keliling ya. Keliling sama dengan pi kali d ya, O pi d ya. Keliling sama dengan 3,14 kali 100. Ini dikalikan menjadi 314 meter. Namun bukan keliling yang diminta di sini. Yang ditanyakan adalah berapa pohon yang diperlukan Pak Krisma. Oke, maka rumus banyak pohonnya bagaimana caranya? Banyak pohon sama dengan keliling lingkaran dibagi jarak. Ini rumusnya. Banyak pohonnya berapa? 314 dibagi 2. Jadi keliling lingkarannya dibagi jarak. 314 dibagi 2 berapa? 157 pohon. Jadi banyak pohon yang diperlukan Pak Krisma adalah 157 pohon. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke luas lingkaran. Oke. Luas lingkaran merupakan luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh suatu lingkaran. Ini rumusnya. Yang mana ya? Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, atau kalau dia pakai diameter per 4 kali pi kali d kuadrat. Keterangannya sama mana ya? D sama dengan diameter, R sama dengan jari-jari, Pi-nya ada 2, 22/7 atau 3,14. Sama seperti tadi, kapan kita menggunakan 22/7? Saat jari-jari atau diameternya berkelipatan 7. Kapan kita menggunakan 3,14? Saat jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Jadi kalau bukan kelipatan 7 dia pakai 3,14. Contoh, ini contoh. Pak Ferry memiliki kebun berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Di seluruh kebun tersebut rencananya akan ditanami rumput. Jadi semuanya akan ditanami rumput ya. Tentukan luas rumput yang diperlukan Pak Ferry. Oke. Penyelesaiannya. Diketahui R-nya 7. Dapat dari mana R7? Jari-jari ya, jari-jari R. Ya, tanya berapa luas rumput? Karena tanya luas maka pasang rumus luas. Luas sama dengan pi r kuadrat. Nah, di sini berlaku pi-nya kita ganti 22/7. Kenapa kok 22/7? Karena jari-jarinya 7 ya. Dia kelipatan 7. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, di sini ini kita bagi, Pak Guru bagi ya. 7 bagi 7 ini 1 ya. 22 kali 1 kan tetap aja 22. 22 kali 7. 22 kali 7 berapa? 154 meter. Mana ya? Persegi. Jadi luas rumput yang diperlukan Pak Ferry adalah 154 meter persegi. Oke, seperti ini kalau bisa dipastikan. Oke, kita akan lanjut di nomor 2 ini. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 3 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Oke. Penyelesaian. Diketahui R-nya 3 cm. Kok R-nya 3 cm, Pak? Karena jari-jari 3 cm. Tanya luas lingkarannya berapa? Oke. Kita akan jawab. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Luas lingkaran sama dengan pi-nya berapa? 3,14. Kenapa 3,14? Karena 3 ini bukan kelipatan 7 seperti itu. 3,14 kali 3 kali 3. Maka ini Pak Guru kalikan dulu 3 kali 3-nya jadi 9 seperti itu. Nah, di sini 3,14 dikali 9. Maaf. Hasilnya ketemulah berapa? 28,26 cm persegi seperti itu. Jadi ya luasnya adalah 28,26 cm persegi. Jadi itu anak-anak ya. Oke, itu anak-anak materi kita hari ini. Ya, semoga kalian mengerti ya berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan luas serta keliling lingkaran. Berharap kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Karena ya, akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih.